Yo, halo semuanya, jumpa lagi kita di hari yang cerah ini. Nggak tahu juga sih, mungkin pas kalian nonton video ini lagi hujan ya kan? Hujan air mata karena melihat si dia sedang bahagia namun tidak denganmu. Ya. Sudahlah kawan, sejenak kita lupakan yang begituan. Karena di kesempatan kali ini tentu saja kita akan lanjutkan School Tales The Series di episode yang ke-7, dimana akan bercerita tentang suatu ruang klinik yang menyimpan mitos yang sangat mengerikan. Apa jadinya kalau seorang siswa yang sering mendapat perundungan ditinggal sendirian di sana? Biar makin jelas tentang keseluruhan ceritanya, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Konon katanya di suatu gedung terbengkalai yang dimana di suatu ruang klinik sekolahnya ada sebuah kursi roda, dan jika kita mendudukinya dengan membelakangi pintu, maka hantu perawat akan muncul untuk mengabulkan seluruh permintaanmu. Di suatu pagi yang cerah nan indah, para siswa sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang akan dilaksanakan pada hari itu. Terlihat seorang siswa bernama Korn yang mendapat perundungan dari teman-temannya. Walaupun Korn ini adalah siswa yang cukup pintar, namun Korn adalah seorang solo player karena nggak punya teman sama sekali. Bahkan adik kelas pun sampai berani dong merundungnya. Saat hendak sarapan datanglah 3 teman laknatnya. Dia adalah Bom, dan Min, dimana mereka memaksa Korn untuk memberinya contekan saat ujian nanti. Kornnya menolak lah, mana bisa, tempat duduk mereka kan berjauhan. Namun Min ternyata mempunyai ide lain, dan mereka pun membawa Korn ke sebuah gedung terbengkalai di area sekolah tersebut, dan memasuki ruang klinik. Seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau ruang klinik ini ada hantu perawatnya. Dengan suasana sepi sendiri bagaikan tidak ada yang menemani, Korn melihat sesosok wanita berjalan di balik tirai, namun menghilang setelah melewati tirai tersebut. Melihat sebuah kursi roda dan riang gembiranya dia main-main dong dengan kursi roda tersebut. Min pun mulai menjelaskan fungsi dari kursi roda tersebut, dan mulailah muncul rencana jahat mereka kepada Korn. Dimana Korn yang udah ketakutan setengah matang malah diikat di kursi roda tersebut, serta mereka juga menyuruh Korn untuk menunggu hantu perawat itu muncul, dan menyuruh Korn agar meminta Bom dan Min supaya bisa lulus ujian dengan lanjai alias lancar jaya. Kalau ujian mereka sampai gagal, maka nyawa Korn lah taruhannya. Korn pun ditinggal sendirian, dan walaupun hari masih pagi, saat itu terasa seperti uji nyali di masih dunia lain Trans 7. Tadi kelas Bom dan Min sedang mencoret-coret foto Korn, namun ada seorang pak guru melihatnya. Mereka pun kena semprot Pak Guru dong, apalagi setelah Pak Guru tahu perundungan yang telah mereka lakukan pada Korn. Mereka pun diancam akan dipanggil orang tuanya ke sekolah apabila mereka gagal pada ujian kali ini. Mereka bertiga pun stres dong, karena udah kesekian kalinya orang tua mereka dipanggil ke sekolahan. Orang tua mengancam kalau si buat masalah lagi, maka nggak boleh sekolah lagi, suruh ngarit mungkin ya. Sedangkan Min tidak akan mendapatkan mobil yang dijanjikan jika Minnya bikin ulah lagi. Sedangkan orang tua Bom ini lebih ekstrim lagi, katanya Bom akan digebukin sama bapaknya. Jam ujian akan segera dimulai, mereka bertiga pun semakin banyak pikiran. Kalau sampai Kornnya nggak jalanin perintahnya gimana? Terus kalau permohonan itu nggak terwujud gimana dong? Daripada pening, Bom pun memilih menyendiri buat ngudut jarum filter eceran di belakang gedung gimnasium. Di sisi lain ternyata hantu perawat itu benar-benar datang dengan tawa anehnya, dan dia pun berseliweran di balik tirai lalu menghilang. Dan di sini si hantu melepaskan ikatan Korn dan menanyakan kepada Korn, apakah kamu punya permohonan? Korn yang percaya nggak percaya ya, karena menganggap ini adalah kerjaan si Min untuk menakutinya. Korn pun memutuskan kabur dari tempat itu.
Sedangkan saat itu juga, bom yang niatnya mau ngudut malahan mendapatkan kejadian aneh di tempatnya berada. Jam ujian akan segera dimulai dan Korn yang balik ke kelas dicegat oleh E dan Min. Saat sedang menginterogasi Korn, tiba-tiba siswa lain berteriak bahwa ada mayat dipenuhi darah di belakang gedung gimnasium, dan itu adalah bom. Seketika Kornnya mulai cengengesan kegirangan karena Korn menyadari bahwa mitos di klinik sekolahan benar-benar manjur. Korn pun mengingat kembali tentang perundungan yang dia alami, mulai dari dia dipukuli, buku pelajarannya dibasahi, sampai-sampai dikasih cicak sama kodok. Itu membuat Korn menaruh dendam pada 3 teman terlaknatnya ini. Dan ternyata sebelum kembali ke kelas, Korn sempat membuat permohonan yaitu agar E, Bom, dan Min mati. Dan ternyata yang terjadi pada Bom adalah muncul kursi roda di sana yang membuat Bom ketakutan dan tubuhnya kejatuhan kain disusul dengan bor yang menyala dengan sendirinya dan mengebor kepala Bom. Dan di saat itu pula hantu perawat berada di sana. Balik lagi sama Korn yang cekakakan kayak orang gila, membuat E dan Min mulai ketakutan. Mereka pun coba kabur dari sekolahan, namun sialnya kursi roda klinik menghadangnya di tangga. Min pun mendorong E agar bisa keluar dari sekolahan. Sial bagi E, dia berhadapan langsung dengan hantu perawat. Itu membuat E berteriak ketakutan. Ternyata di luar sekolahan Min juga dihadang kursi roda klinik sekolahan. Dan tanpa diketahui bagaimana kejadiannya ya, ternyata E sudah tewas di pojokan tangga dengan bersimbah darah. Kali ini giliran Min yang akan menemui ajalnya, di mana dia diseret rambutnya oleh hantu perawat yang tidak terlihat namun nampak bayangannya di genangan air. Hingga akhirnya Min tewas tergantung di ring basket. Dan seperti sebelumnya, darah pun berceceran di mana-mana. Atas kejadian itu, akhirnya ujian pada hari itu pun dibatalkan. Para siswa diminta segera pulang ke rumah masing-masing. Siswa yang gak tahu alasan mereka disuruh balik coba menanyakan pada Pak Guru, namun Pak Guru tidak mau memberitahukan kejadian tragis yang baru saja terjadi. Saat itu ada juga Korn yang lagi santuy minum es dawet, dan lagi-lagi ada aja di kelas yang usil kepadanya. Korn pun mengancam, mau nih kalian bernasib tragis kayak E, Bom, dan Min. Mendengar hal itu semua orang jadi kesel dong sama Korn, karena membawa-bawa orang yang udah mati. Semua orang di sana pun menghujat Korn. Akhirnya Korn mengancam akan membalas perbuatan orang-orang di sana. Korn pun balik lagi ke klinik sekolahan dan dia mulai mengingat-ingat kembali orang-orang yang telah merundungnya. Saking nikmatnya, Korn sampai ketiduran di kursi roda tersebut. Hari mulai petang dan datanglah hantu perawat. Di sini Korn memohon agar orang-orang yang merundungnya segera mati. Hantu itu menyetujuinya, namun ada harga yang harus dibayar Korn, yaitu 1 nyawa harus ditukar dengan 1 bagian tubuh dari Korn. Sesaat setelah itu 3 jari mendadak mulai membusuk, dan itu adalah bayaran untuk nyawa E, Bom, dan Min. Dan sialnya, ternyata korban selanjutnya ada 33 orang lagi. Nah, gimana tuh? Udah pasti seluruh tubuh Korn bakal membusuk. Dan sialnya lagi, permohonan tidak bisa di-cancel. Oh, tenan. Dan satu persatu orang-orang yang merundung Korn mulai mati dengan tragis. Ada yang jatuh dari atas gedung, ada yang ketembak tapi bukan polisi pelakunya, dan lain sebagainya. Saat itu pula bagian-bagian tubuh Korn mulai membusuk, hingga Korn sampai nggak bisa jalan sama sekali. Bagikan jatuh tertimpa tangga, nyepur ke got pula. Korn yang udah tersiksa nggak bisa ngapa-ngapain malah tidak dibiarkan mati begitu saja, karena si hantu perawat itu tidak mau membunuh semua orang yang merundung Korn. Di akhir episode, terlihat tubuh Korn yang udah membusuk dan didatangi para lalat. Dan ada 3 orang cewek yang masuk ke klinik tersebut. Dan mereka yang kepo tentang mitos di sana, coba duduk di kursi roda dan membelakangi pintu. Muncullah hantu perawat dan selesai. Yos, berakhir sudah untuk pembahasan School Tales The Series di episode yang ke-7. Yang udah jelas ya, kalau topiknya tentang perundungan memang tidak akan ada baiknya sama sekali. Bagi pelaku sudah jelas keburukannya. Bagi korban ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa sembuh dari trauma perundungan tersebut, dan yang kedua bisa jadi korban perundungan malah menjadi lebih sadis di masa yang akan datang. Apalagi udah masuk lingkaran setan, ya udah deh muter-muter di situ terus. Untuk kali ini kayaknya nggak ada pesan-pesan yang diambil deh. Mungkin kalian punya pesan-pesan yang dapat diambil dari episode kali ini.
Silahkan tulis di kolom komentar. Oke lah, sekian dulu videonya di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ciao!